Padahal kalau kita ngobrol soal customer kopi itu adalah customer paling rewel. Ya, mungkin kalau kita lihat di grup ya, oh, customer saya nggak ada yang protes kok. Kan customer kopi itu beda, coy. Rewel. Oke, di episode ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin ya, pembahasan tentang alat giling-menggiling ya, penggilingan. Karena seperti yang gue bilang kemarin, ya itu gue sangat setuju sekali, namanya grinder itu nomor satu ya. Jadi kayak kemampuan barista dan lain sebagainya, mesin itu nomor sekian-sekian ya. Karena semua itu paling ngaruh di processing di tempat untuk kita konsumsi itu di grinder. Walaupun yang namanya kopi itu dalam tanamnya sampai pasca panen itu juga salah satu yang paling menentukan rasa kopi. Tapi kalau di kita ya tetap grinder nomor satu, oke? Mesin nomor dua. Nah sekarang gue akan mau nanya dulu sama Bapak Adel di sini. Ada Bapak Adel, oke? Monggo. Gimana sih pengalamannya kemarin menggunakan grinder yang KW? Ya gimana ya? Satu ya dia kurang konsisten. Ya rasa sih dapat, cuman ada yang kurang. Saya juga karena saya belum terlalu main di kopi, cuman ya bagi saya sih enak, tapi kemungkinan mungkin bagi customer itu enak atau tidak saya tidak tahu. Tapi bagi saya sendiri enak, tapi ada yang kurang. Kayak gitu ya. Padahal kalau kita ngobrol soal customer kopi itu adalah customer paling rewel. Ya, mungkin kalau kita lihat di grup ya, oh, customer saya nggak ada yang protes kok. Kan customer kopi itu beda, coy. Rewel. Nggak sama kayak sama customer minuman lainnya gitu. Kalau misalnya kita cuma jualan Just Juice, Nutrisari atau ya susu racik, milkshake gitu, nggak kayak gitu. Caranya mereka protes itu dia cukup datang sekali dan tidak datang kembali lagi, atau menjadikan kita punya kedai itu menjadi pilihan kesekian kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah kayak gini, apakah grinder KW ya itu adalah solusi? Apakah solusi? Kalau saya sih, saya budgetnya yang kurang ya, menurut saya ya lumayan solusi. Tapi kalau permisalan budget kita ada untuk beli yang konten, menurut saya oke lah, nggak mahal juga sih sebenarnya. Cuman ya kalau yang budget kita kurang, beli aja lah dulu yang ada. Yeah. Jadi sebenarnya kalau misalkan punya duit, kalau punya duit lebih milih Latina atau Lacina? Kalau saya sih lebih milih Latina jujur. Kenapa gitu? Ya sekian review saya lihat di YouTube juga, saya nonton banyak yang bilang yang oten lebih bagus daripada yang clone. KW-KW ya? Daripada yang KW-KW. WKWK. Justru gini loh, kalau kita pengalaman pribadi bikin, itu yang namanya konsistensi itu akan ngaruh sekali, terutama kalau kita ngobrol soal espresso, yang mana sebenarnya dibutuhkan yang namanya grinder yang bisa micro adjustment ya, adjustment yang sangat kecil sekali. Dan kalau bisa yang kuncian supaya nggak ada berubah. Nah, kalau misalnya kita pakai grinder yang dia tidak presisi, yang nggak konsisten ya, maka hasilnya tuh nggak konsisten. Dan tekanan dari si mesin espressonya juga nggak konsisten dong, otomatis ekstraksinya nggak konsisten. Gimana? Itu kalau kita ngobrol soal espresso. Tetapi kalau untuk manual brew menggunakan grinder yang mohon maaf KW ya, kayaknya sih nggak ada masalah. Dia masih cukup konsisten di hitungan medium to coarse ya. Tetapi kalau kita ngobrol soal fine, espresso fine ya, bukan Turkish fine, ya gunakan alat yang semestinya seharusnya. Tetapi kalau untuk mulai dengan budget yang murah, Latina oke. Kenapa di sini gua pilih Latina daripada Lacina ya? Karena sudah jelas itu dia bisa bertahan dengan burset dia punya yang default bawaan pabrik itu bisa lebih dari 8 tahun dia bisa bertahan. Jadi selama range tahunan itu kita nantinya bisa beli grinder yang lebih proper lagi gitu loh. Jadi intinya grinder yang KW Lacina ya, N600, 600-nya N-nya di belakang 600. Itu kalau buat gue itu bukan pilihan, tetapi memang salah satu solusi ya. Jadi memang sebaiknya sih
eh, namanya budget itu jauh lebih difokuskan ke grinder dulu daripada ke alat-alat lainnya. Lebih baik seperti itu karena itu akan berpengaruh sama rasa. Soalnya ada beberapa teman gua yang memang sangat rewel sekali soal kopi. Kalau di istilahnya dia kalau datang ke kedai kopi itu dibilang pendekar istilahnya ya. Kalau perlu dia ngebrew sendiri deh. Ya gimana, karena customer kopi itu berbeda dengan customer lainnya, bro. Berbeda sama customer milkshake. Nggak bisa kita samain gitu loh. Kopi itu orang idealis soalnya. Kalau nggak cocok itu, wah udah kayak dihina agama, yang ngerti gak sih? Nah kalau misalkan kita mau buka kedai, kemudian kita mulai dengan Latina, cocok nggak? Cocok banget. Selama yang kita coba di sini dengan beans kita, cocok banget gitu loh. Cuman tentu saja kita tidak perlu bertahan di situ gitu loh. Di grup itu kok ada yang bertahan, ya udah sih namanya pakai yang ada aja. Enggak. Kalau buat gue pribadi nggak gitu caranya, bro. Karena customer kopi itu beda. Nah, sekarang kalau menurut kau nih, Del, apakah kalau misalkan kita punya grinder kayak ini kan kita punya 2 grinder ya, apakah kau bakal kasih customer hasil dari grinder KW? Enggak, kalau saya sih kalau misalnya ada Latina, saya lebih memilih Latina. Walau buat espresso mesin ataupun itu manual brew. Kenapa? Soalnya dia apa ya istilahnya ya? Rasanya itu konsisten daripada yang KW-KW. Oh, jauh. Seperti itu. Jauh. Padahal istilahnya kau ini bukan orang yang ngopi banget gitu ya? Iya, saya orangnya bukan ngopi banget, tapi suka kopi. Tapi orang yang nggak ngopi banget aja bisa bedain gitu kan? Iya. Hasil dari grindingan yang dihasilkan oleh Latina versus Latina. Itu aja bisa bedain orang yang nggak ahli kopi. Nah, gimana kalau misalkan orangnya yang udah dalamin kopi, udah lama kayak gua ini misalkan. Jadi sekali nyoba itu terus kok ada yang aneh nih kopi, terus kita ngelihat, waduh heck, ternyata dia pakai Latina atau pakai Kova atau HNL, LND, aduh. Jadi walaupun beansnya bagus, dia punya roastery keren, cuman kalau hasil grindingannya itu menimbulkan rasa ekstraksi yang nggak bagus ya, mungkin dari sour, kemudian bitter dan lain sebagainya, itu kan juga bermasalah sama rasanya, bro. Ya, jadi sebaiknya gunakanlah produk yang original. Toh juga kita sebagai pemilik kedai itu nggak bangga bro manjang produk KW ya. Jadi seakan-akan kita sama customer itu main-main ngasih kualitas kayak gitu. Oke, jadi sebaiknya kalau kita punya budgetin dulu ke namanya grinder. Oke, sebenarnya kalau gue pribadi kalau punya banyak budgetnya, mungkin gue akan menggunakan Baratza CT 270 WI ya, atau mungkin ya Verati Vero juga, tetapi mungkin yang di kelas-kelas 8 juta kayak gitu, tidak main-main.